sebenarnya dari kita ya, soal untuk memenuhi syarat. Bapak Ibu angkatan pertama, makanya aku sama teman-teman kayak juga. Orang itu duluan dapat sertifikat, kita pula jadi mentor. Jadi kita sama-sama belajar ya. Jadi bagaimanapun pastilah di dalam bertugas nanti ke depannya, semoga segera tahun ini, ya kan? Karena udah dapat sertifikatnya cepat diajukan, tinggal pertimbangan teknis udah diangkat dari pemerintah daerahnya. Langkah-langkah untuk memenuhi syarat sudah terpenuhi, yang terpenting dan tersulit itu dia. Kalau kebutuhan untuk kepala sekolah pasti lebih banyak di daerah-daerah. Jadi tetap optimis, yang penting berusaha yang terbaik, kinerja yang terbaik. Jadi pada saat ini saya tidak banyak lebar, langsung aja ke intinya ya. Sama seperti bilang Pak Mildan tadi, pasti suatu sekolah memiliki budaya masing-masing. Budaya itu dibentuk melalui suatu kebiasaan, hal-hal yang dilakukan secara berulang-ulang. Jadi sama seperti tadi kebiasaan baik dari segi upacara kan juga melaksanakan seperti itu. Selasa Rabu kegiatan senamnya, Rabu Kamisnya juga kegiatan untuk meningkatkan literasi numerasi siswa ya, ada di lapangan itu biasa. Gurunya bergantian di situ bercerita ataupun mendongeng, dan nanti di situ ada tanya jawab bagaimana pemahaman murid itu tentang apa yang didengarnya, tentang apa yang ditampilkan oleh gurunya. Jumat juga seperti itu, ada kegiatan Jumat religi, masing-masing melaksanakan ibadah sesuai agama dan keyakinannya masing-masing. Sabtu juga diberi kesempatan untuk mengembangkan minat dan bakatnya melalui kegiatan ekskul. Ada juga di situ sebentar kegiatan olahraga. Jadi bagaimanapun nanti Bapak Ibu sebagai calon pemimpin di satuan pendidikan, dan yakinlah hal yang menjadi tantangan paling utama itu nanti mengelola sumber daya manusia. Karena kalau mengelola keuangan, Bapak Ibu belajar 1 minggu udah tahu itu peraturannya, cara-caranya, kiat-kiatnya, ya kan? Kalau untuk sarana prasarana kira-kira tahu apa yang kurang, apa yang diperlukan, ataupun bagaimana mengusulkannya ke Perkim melalui dinas ke Perkim. Yang paling menjadi tantangan itu nanti bagaimana mengelola sumber daya manusia. Karena satu manusia bisa 3 sifatnya, bisa 3 tingkahnya. Jadi sebagai seorang pemimpin nanti bagaimanapun pasti memiliki tantangan dalam menggerakkan ataupun memberdayakan sumber daya manusia yang ada di sekolah tersebut, baik guru, staf pendidikannya ataupun siswa-siswanya di situ. Jadi yang paling utama nanti bagaimanapun aktor utama dalam pembelajaran di kelas itu kan guru-guru yang akan kita pimpin. Jadi bagaimana membangun kesadaran itu dia. Karena kita sebagai itu nanti menjadi pemimpin, bagaimana kita agar kinerja dari guru-guru yang kita pimpin itu bisa maksimal. Dan pasti Bapak Ibu nanti menyusun visi misi, program. Dan itulah pasti jangan program kepala sekolah sendiri. Itu menjadi program bersama, menjadi tanggung jawab bersama, dan bila berhasil menjadi usaha bersama. Jadi pastilah tantangan paling utama nanti ada aja pasti 1-2 itu nanti pasti udah bercerita juga sama mentor yang lain. Ada aja itu nanti bahwa kita 1-2 yang agak-agak sudah diarahkan pun masih tidak aktif ataupun dalam tanda petik, bahkan ada yang kira-kira selalu jadi troublemaker. Jadi tantangan utama nanti kita itu membangun bagaimana komunikasi yang efektif. Bagaimana kira-kira guru-guru kita itu menjadi satu tim dengan kita. Bagaimana mereka memiliki kesadaran akan tugas fungsinya sebagai seorang guru. Jadi menumbuhkan kesadaran itu memang tidak sebentar. Tapi yakinlah Bapak Ibu, ketika kesadaran itu sudah tumbuh, sebagai kepala sekolah, pastilah nanti ada kegiatan keluar apa. Tetapi ketika kita sudah menumbuhkan kesadaran itu, tidak kita awasi kemudian dari awal sampai akhir jam kerja sekolah, mereka sudah berfungsi ataupun bekerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Jadi dari kami tidak panjang lebar, pastilah nantinya apa yang Bapak Ibu alami di lapangan itu beraneka ragam. Di situ dalam diklat ini pasti sudah dibekali dengan bagaimana kemampuan nanti untuk jadi seorang pemimpin di sekolah. Jadi tidak panjang lebar, nah kita tanya jawab juga. Ini orang lain itu berpimpin ini PASI nasional, Bapak ini ketua MKKS Kota Medan ini. Jadi
Beruntung juga Bapak Ibu memiliki rekan-rekan saya ini sebagai mentor KS-nya pada saat ini. Jadi tidak panjang lebar, demikian perkenalan dari saya. Semoga kita semua tetap semangat mengikuti kegiatan ini. Semoga kedepannya juga apa yang Bapak Ibu usahakan dan cita-citakan segera terwujud. Ya, dan terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas semangat yang sudah diberikan kepada kami ya. Saya pikir untuk menghemat waktu kita lanjutkan. Kita dengarkan bersama praktik baik dari Ibu Mentor, Ibu Kepala Sekolah UPT SMP Negeri 8 Medan, Ibu Sitara Simatupang SPD Ibu Sitara Simatupang SPD untuk memaparkan praktik baiknya. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Kalau laki-laki memang harus berdiri, Pak. Kalau perempuan, kalau laki-laki tidak berdiri jadi susah nanti. Senyum Pak Mildan. Ya apa juga lah, karena udah Pak Mildan bilang sama Pak Ketua MKKS berdiri, saya pun terpaksa berdiri juga ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat. Bapak dan Ibu, salam kenal. Yang saya hormati, sama-sama kita hormati tentunya adalah Bapak Ibu narasumber, fasilitator yang begitu hebat, Pak Simbolon dan Ibu Parkusik. Ya, kemudian rekan-rekan tadi Pak Samiun Alim waktu dikatakan rekan nggak mau rekan katanya, ya, jadi saudara-saudara, ya sesama kepala sekolah yang kali ini pada kesempatan ini menjadi mentor pada program BCKS dan yang